Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gwen dan Daniel berpacaran sudah sejak pertama kali masuk kuliah hingga mereka wisuda dan memiliki pekerjaan. Gwen bekerja sebagai seorang desainer di sebuah butik milik seorang sahabatnya. Sedangkan Daniel bekerja sebagai manajer di perusahaan terbesar di kota Jakarta. Pernikahan Gwen dan Daniel berjalan lancar dan indah, meski terkadang Gwen harus tinggal seorang diri di rumah karena seringnya ditinggal Daniel tugas keluar kota. Namun komunikasi mereka terus berjalan dengan baik. "Kamu hari ini keluar kota lagi, Mas?" tanya Gwen saat menyiapkan sarapan untuk suaminya. "Maaf sayang, aku tidak bisa menolak untuk tugas ini. Aku janji hanya 2 hari dan akan segera pulang," ucap Daniel langsung memeluk tubuh istrinya dari belakang. "Tapi nanti kalau ibu kemari bagaimana?" tanya Gwen sedih. Daniel yang melihat kesedihan di wajah sang istri pun merasa iba dan kasihan. Pasalnya, Daniel sangat tahu apa dan mengapa Gwen sedih saat akan bertemu dengan sang ibu. "Kamu mau menginap di rumah Siva dulu sementara aku pergi?" ucap Daniel lembut sambil mengecup pipi Gwen dengan lembut. Siva adalah sahabat Gwen dan juga pemilik butik tempat Gwen bekerja. "Tapi nanti setelah pulang janji ya langsung jemput," ucap Gwen. Memanyunkan bibirnya membuat Daniel gemas dan langsung mengecup bibir manis itu. "Iya sayang," jawab Daniel semakin mengeratkan pelukannya. "Kamu hati-hati ya, jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan begadang, dan jangan jelalatan matanya," ucap Gwen selalu sama setiap kali Daniel akan pergi keluar kota. Siap Nyonya Bos," ucap Daniel sambil terkekeh. Terpaut usia hanya beberapa bulan, membuat keduanya lebih nyaman dan akrab dan juga lebih menganggap hubungan mereka berteman, bukan seorang suami istri. Makanya tidak ada rasa canggung ataupun harus patuh dan ini itu. Hanya saja hubungan mereka selalu goyah tatkala sang ibu dari Daniel datang ke rumah dan mulai ceramah. Itulah mengapa Gwen takut bila Daniel pergi dan dirinya hanya sendirian di rumah. Ia takut khilaf dan membalas ucapan mertuanya. Daniel yang notabene-nya anak tunggal membuat sang ibu mengharuskan Gwen untuk cepat hamil. Namun sudah sejak 3 tahun menikah, rumah tangga Gwen dan Daniel belum juga dikaruniai seorang anak. Gwen pernah menganjurkan untuk adopsi karena katanya itu bisa memancing kehamilan, namun sang ibu menolak keras, meskipun Daniel setuju. Daripada nanti anak itu nantinya akan tersiksa batinnya sama sepertinya, maka Gwen membatalkan niatnya itu dan terus berusaha berikhtiar agar segera mendapatkan momongan. "Kenapa lagi tuh muka kusut amat?" ucap Siva yang melihat Gwen memasang wajah lesunya. "Gue ditinggal again," gumam Gwen lirih. "Gue ini punya laki, tapi kenapa rasanya kayak janda ya?" kata Gwen lagi. "Sabar aja sih, itu kan juga buat masa depan kalian," ucap Siva menyemangati sahabatnya. Siva tahu pasti apa yang dirasakan oleh Gwen, tapi mau bagaimana lagi tuntutan pekerjaan. Tak jarang memang Daniel keluar kota. Dalam seminggu bisa bolak-balik hingga 2 kali dengan masing-masing 2 hari perjalanan. Maka tak heran bila Gwen berpikir seperti itu. "Selamat datang di Ashifa Collection," ucap Gwen saat melihat beberapa orang memasuki butik. "Mbak, saya mau membuat baju pengantin buat anak saya, tapi waktunya hanya 3 hari bisa?" tanyanya membuat Gwen sempat berpikir sebentar. Boleh masuk dulu ibu, kita bicara dulu di ruang kerja saya, bagaimana?" ucap Gwen, mengajak customernya untuk berdiskusi. "Baiklah," ucapnya sambil tersenyum menyetujui ajakan Gwen. "Ratna, kamu jaga sendiri dulu ya," ucap Gwen. "Oke," jawab Ratna memberikan 2 jempolnya. "Saya mau sebuah baju pengantin yang belum pernah dipakai siapapun, dengan gaya elegan dan wah." "Maaf, dengan ibu siapa?" tanya Gwen sopan. "Oh, perkenalkan, nama saya Diana," ucapnya sambil membuka kacamata hitamnya. "Cantik," itulah kata pertama yang diucapkan oleh Gwen.
Meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, namun Ibu Diana terlihat sangat anggun dan lembut. Oh, baiklah Ibu Diana, ini saya memiliki beberapa desain baju pengantin yang memang baru selesai. Boleh Ibu lihat dulu. Kalau memang nanti Ibu minat, saya sendiri yang akan membuatnya, ucap Gwen sopan. Ibu Diana pun mulai memilih desain-desain gaun pengantin yang telah digambar oleh Gwen dengan teliti, hingga beberapa saat pilihannya jatuh pada sebuah desain gaun pengantin bergaya Korea vintage. Saya mau yang ini, tapi putri saya suka warna biru laut, bisa kan? Tanya Ibu Diana. Dan saya mau di sini ditambahkan beberapa pernak-pernik seperti ini, dan juga lengannya sedikit dikurangi, ucapnya lagi. Oke, warna biru laut ya. Dan ini, ucap Gwen sambil mencatat di mana saja yang harus dia perbaiki dan tambahkan. Acara pernikahan akan diadakan 3 hari lagi, dan saya mau malam sebelum hari pernikahan, gaun itu sudah siap, ucap Ibu Diana. Baik Ibu, saya akan berusaha keras agar gaun ini selesai tepat waktu, ucap Gwen tersenyum. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Senang bisa bertemu dengan Anda. Siapa ya? Tanya Ibu Diana. Oh, saya. Nama saya Gwen, Bu. Ucap Gwen tersenyum menyalami tangan Ibu Diana. Baiklah Gwen, terima kasih ya. Saya tunggu gaunnya. Nanti bisa langsung antar ke alamat rumah saya. Ucap Ibu Diana memberi kartu namanya kepada Gwen. Diana Ganendra. Gumam Gwen membaca nama lengkap Ibu Diana di kartu nama itu. Baiklah Ibu, saya akan pastikan gaun selesai tepat waktu, ucap Gwen yakin. Ibu Diana tampak puas dengan pelayanan Gwen dalam menjamu customernya. Setelah Ibu Diana pergi, Gwen terduduk di kursinya dan kembali memandangi kartu nama Ibu Diana. Ganendra, bukannya itu nama perusahaan tempat Mas Daniel bekerja ya? Gumam Gwen. Kalau benar berarti bisa dipastiin Mas Daniel bakal semakin sibuk dong akhir-akhir ini. Terus kapan ada waktunya dong buat aku? Gumamnya lagi dengan mengacak-acak rambutnya kesal. Gwen pun segera memberikan desain yang diinginkan oleh Ibu Diana ke tempat penjahitan yang berada di lantai 3. Setelah memastikan semua beres, Gwen kembali turun dan menemui Ratna untuk membicarakan tentang persiapan berikutnya. Gimana Gwen? Tanya Ratna. Beres. Kayaknya gue mesti lembur nih 2 hari ini. Keluh Gwen, merentangkan kedua tangannya dan menggerakkan lehernya. Bonus gede nih kayaknya bulan ini, ucap Ratna bercanda. Tenang, kalau cair kita bisa holiday. Pekik Gwen senang, lalu mereka berdua tertawa dan berputar-putar sambil bergandengan tangan. Sayang, panggil Daniel saat turun dari mobilnya dan melihat Gwen keluar dari butik. Gwen pun segera berlari dan menghambur ke pelukan Daniel. Dengan sigap, Daniel pun langsung membalas pelukan Gwen dan mengangkatnya. Kangen, ucap Gwen merengek seperti anak kecil. Inilah yang disukai Daniel, yakni sikap manja Gwen. Mas juga kangen banget sama kamu, ucap Daniel mencubit hidung pesek Gwen dengan gemas. Ih, sakit ah, ucap Gwen cemberut. Biar makin mancung sayang, ucap Daniel terkekeh gemas melihat bibir Gwen. Ayo pulang, ajak Daniel lalu berjalan menuju pintu samping kemudi, masih dengan menggendong Gwen. Lalu ia letakkan Gwen di kursi depan samping pemudi. Mas, kemarin aku dapat customer Ibu Diana, kamu kenal nggak? Tanya Gwen. Diana Ganendra, sambung Gwen. Oh, Ibu Diana, beliau sering ke kantor menemui Pak Rohan, jadi lumayan kenal lah, ucap Daniel mulai menjalankan mobilnya. Anaknya mau menikah ya? Dia pesen gaun tapi mepet banget, makanya aku dari kemarin belum sempat pulang, ucap Gwen mengeluh manja kepada suaminya. Besok malam gaunnya harus sudah diantar ke rumahnya, katanya lagi. Iya, itu pasti Nona Cynthia, putri sulungnya. Kamu mau aku antar? Kata Daniel memberikan tawaran. Gak usah, kamu kan kerja Mas. Pasti kamu bakal sibuk banget ya, keluh Gwen. Maaf sayang, ucap Daniel tak enak hati melihat istrinya sedih. Enggak Mas, bukan itu maksud aku, ucap Gwen cepat. Besok aku sama Siva yang akan mengantarkan gaun itu langsung ke rumahnya, karena aku tahu kamu pasti sibuk,
ucap Gwen lagi sambil menyandarkan kepalanya pada lengan Daniel. Enak ya, suami nggak ada di rumah, bukannya di rumah malah keluyuran, seru Ibu Dewi dari Daniel yang tak lain adalah mertua Gwen. Rupanya ia sudah sedari tadi menunggu di teras rumah Gwen dan Daniel, namun tak kunjung ada yang membuka pintu. Assalamualaikum Bu, ucap Gwen meraih tangan mertuanya. Waalaikumsalam, jawab Dewi dengan ketus membuat Gwen dan Daniel menghela nafasnya pelan. Mari masuk dulu Bu, ucap Gwen setelah membuka pintu rumahnya dan mempersilakan mertuanya masuk ke dalam rumah. Daniel mandi dulu Bu, ucap Daniel yang memang baru pulang dari luar kota dan langsung menjemput Gwen merasa tubuhnya sangat lengket dan gerah. Mandilah, istirahat. Kamu pasti capek banget kerja keras, tapi tidak ada penyemangat saat pulang ke rumah, ucap Dewi memulai ceramahnya. Andai saja kamu sudah punya anak, pasti rasa capek kamu itu bakal langsung hilang saat ketemu sama anak. Nggak kayak sekarang, kamunya kerja keluar kota, istri keluyuran. Anak nggak ada, rumah berantakan, berdebu, nggak ada makanan. Lengkap sudah nak penderitaan kamu, ucap Dewi seperti biasa, selalu mengeraskan suaranya. Namun Daniel hanya cuek dan langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa menjawab ucapan ibunya. Diminum dulu Bu, ucap Gwen memberikan segelas teh kepada Dewi dengan lembut dan sopan. Dari mana kamu selama 2 hari nggak pulang? Kamu tahu nggak kemarin ibu kesini, kamu juga tidak ada, kata Dewi bohong. Padahal ia tahu bahwa Gwen tidak pulang selama 2 hari karena diberitahu oleh tetangganya. Gwen lagi banyak pekerjaan Bu, ada customer yang minta dibuatkan gaun dan harus jadi selama 3 hari, kata Gwen jujur. Halah, alasan aja kamu itu, selalu aja kalau ibu bilangin selalu menjawab dan membantah. Kamu itu udah gak bisa ngasih cucu, masih juga gak bisa jadi istri yang baik buat Daniel, seru Dewi membuat Gwen pasrah dan diam. Dia takut lepas kontrol dan menjadi menantu durhaka bila menjawab ucapan Dewi.